Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Andi Lontara. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi komik Boruto Blue Vortex yang chapter 16. Oke. Jadi kita langsung aja mulai komiknya. Oke baik, di sini pertama di awal komiknya ini ada gambar Eida si ratu penggoda. Oke, kita lihat selanjutnya. Baik. Nah, di sini tertulis kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kasim Koji. Rahasia dari lahirnya Hiraisin milik Boruto akhirnya terungkap. Ninjutsu ruang dan waktu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap. Sama seperti kemampuan terbang, ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki Otsutsuki. Oke. Kalau misalnya ini adalah kemampuan dasar dari Otsutsuki, berarti Tobirama bukan penciptanya dong. Kira di sini. Baik, kita lanjut. Di masa lalu, kau telah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali. Namun, semua kesempatan itu terjadi secara spontan akibat faktor-faktor khusus yang tak bisa terulang. Ini kata Kasim Koji. Dapat disimpulkan bahwa kau belum bisa mengendalikan kemampuan itu. Akan tetapi, dalam waktu hampir 6 tahun, kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu. Dengan marking, yaitu membubuhkan cakramu pada suatu benda, kau manfaatkan berbagai logam sebagai medium, okay, untuk berpindah posisi ke berbagai tempat dalam sekejap. Kau memakai kemampuan itu sebagai ninjutsu untuk bergerak dengan bebas. Oke, berarti dia memanfaatkan sebuah logam yang dikasih cakra kan untuk bisa berpindah cepat. Nah, bayangin guys, kalau misalkan logam itu adalah logam milik siapa? Shinki. Kalian tahu kan Shinki? Pasir besi. Nah, kalau misalkan Boruto manfaatin itu, menurut kalian seperti apa? Ngegabungin pasirnya sama cakra Hiraisin yang punya Boruto. Oke, kita lanjut. Itulah Hiraisin no Jutsu milik kakekmu Boruto. Hiraisin, ya, nama yang sama dengan jurus keahlian kakekmu Minato Namikaze sang Hokage keempat. Kau sendiri yang menamai jurus itu. Kau sendiri yang menamai jurus itu. Hah? Ini kata Kasim Koji. Kau sendiri yang menamai jurus itu. Bentar, gua agak nge-lag. Maksudnya gimana? Kau sendiri yang menamai jurus itu. Artinya Jojo Hati Boruto udah ada gitu maksudnya. Atau yang dimaksud anak masa depan itu, ramalan anak masa depan itu sebenarnya Boruto ini bukan Naruto. Nah, kita lanjut. Secara teknis, keduanya tetaplah jurus yang berbeda. Hiraisin yang sesungguhnya tidak seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari teknik ninjutsu ruang dan waktu, kau justru mengembangkan Hiraisin imitasi yang menghasilkan efek serupa, aslinya dengan caramu sendiri. Mengembangkan, masa aku sejenis itu? Jujur saja, ekspektasi macam itu membuatku merasa terbebani. Oke. Jadi dia apa ya? Seperti kalian pernah dengar nggak ada ilmuwan yang sebenarnya dia kayak iseng aja gitu, tiba-tiba nemu ini penemuan gini nih. Nah dia juga nggak sadar. Ini maksudnya itu kayak gitu. Next, cuk. Oke, tiba-tiba Shuriken nyerang si Boruto.
Setelah melakukan percobaan berkali-kali, kau menarik kesimpulan bahwa medium yang paling efektif untuk marking cakra adalah yang terbuat dari logam. Nah, maksud gua, logam. Berarti pedang ini juga bisa. Tentu saja, dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan. Nah, itu kan maksud gua. Kalau yang bisa, bayangin kalau misalkan pasir besi milik Senki dipakai oleh Boruto. Seberapa ininya? Kalau misalkan otornya ya apa percakapan omongan gue ini sampai ke otornya, kayaknya akan seru kalau misalkan dibikin seperti itu. Oke, kita lanjut. Berbagai benda yang terbuat dari logam dapat kau gunakan sebagai medium. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan tempat yang akurat akan semakin mudah. Jangkauan penglihatan ya. Itu artinya semakin jauh jaraknya, maka berpindah pun semakin sulit ya. Ini kata Boruto. Tapi akhirnya aman-aman aja. Pada saat dia mindahin Kudama itu kan, waktu peran desa dunia 4. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, ini katakan Shinkoji. Sebagai contoh, jika kau memakai 2 shuriken sebagai medium dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu tempat di utara dan selatan, kau bisa mendeteksi cakra dari masing-masing medium dan berpindah tempat. Tapi ada satu masalah. Di antara kedua titik itu, bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Oh, oke. Tapi hebat sih si Kodirama yang pertama bisa ngelakuin ini, terus dilanjutin sama Minato. Iya ya, kata Boruto. Kurasa itu sulit. Kalau kau hanya memakai satu medium, hal ini tidak akan jadi masalah. Tapi itu artinya kau tidak dapat memaksimalkan potensi kegunaan jurus ini. Saat itulah kau mencetuskan sebuah ide. Oke, di apa nih? Oke, logo Konoha. Oh, oke, benda ya. Yaitu dengan memakai simbol. Oh, markingnya artinya dia nandain. Ya. I see. Oke, kita lanjut. Kau memakai logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai medium. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang kau jadikan sebagai simbol. Oh, berarti ini awal mula pernak-pernik Boruto itu ada. Oke. Berarti nanti pernak-pernik ini yang dijadiin penanda nanti jika dia berpindah tempat. Dengan membayangkan simbol tertentu, meski koordinat yang kau tuju berada di luar pandanganmu, kau bisa berpindah secara akurat. Benar juga. Nah, itulah awal mula muncul tuh beberapa perhiasan Boruto kan, karena Boruto banyak banget perhiasan di badannya. Benar juga kata Boruto. Dengan kata lain, khusus untuk pindah ke titik yang jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk ya. Kan? Benar, kata Shinkoji. Akan tetapi, semakin jauh jaraknya ke titik yang kau tuju, semakin kuat pula konsentrasi yang dibutuhkan. Intinya semakin jauh semakin sulit ya. Aku harus banyak berlatih, kata Boruto. Dengar Boruto, kata Shinkoji. Saat ini, teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan waktu beberapa tahun. Memang bisa kau dapatkan dalam waktu beberapa menit saja, tapi pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraishin sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajari. Oke, ya, kata Boruto. Tidak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula masih banyak hal lain yang harus kulakukan. Next. Sebenarnya. Apa maksudnya? Aku sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk.
Bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya mereka mau membantu? Dengan begitu, semua akan berjalan dengan lancar kan? Ironisnya, kata Kasinkoji, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Ya, benar. Begitu mengetahui apa yang dapat terjadi di masa depan, kita akan bisa bersikap seperti sebelumnya. Hasilnya, masa depan bisa mengalami percabangan yang kompleks, dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Kalau itu terjadi, maka membaca situasi dengan jipo pun jadi tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hal baik maupun buruk, dapat mengubah masa depan itu sendiri. Benar-benar. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, maka akan semakin menyimpang pula dirinya dari garis takdir. Ya, karena kan otomatis dia bisa mengambil tindakan kan. Dia bisa memilih, gue harus kesini, gue harus kesini. Dia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan. Nah, itu maksudnya. Yakni singularitas. Baru itu masih bingung. Untuk menuju masa depan yang ideal, semakin sedikit yang tahu justru semakin baik. Tugas kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. Bentar. Ini dari percakapan ini ada sesuatu nih menurut gua. Jadi apa ya, ibaratnya ini kalau misalkan Kasinkoji ngomongnya kayak gini, berarti mereka adalah orang-orang dari masa lalu juga. Seperti itu kan sih. Nah makanya tadi Kasinkoji sempat ngomong, kau yang menamakan jurus itu. Seperti itu enggak? Oke, kita lanjut dulu. Porto masih bingung. Kita sama sepertiku, kau pun telah menjadi singularitas takdir. Oh, karena mengetahui masa depan yang cepat atau lambat, itu juga berlaku untukmu yang telah menyaksikan informasi ini. Eida, singularitas takdir. Itu 3 orang. Tapi masalahnya ini kan kekuatan dari Matsusuki Shibai. Bagaimana Eida? Apa kau tahu sesuatu? Eida masih diam. Sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak pada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya. Sumire masih bengong. Mungkin memang begitu, tapi dia selalu menanggung semuanya seorang diri. Tanya tuh bapaknya, Naruto tuh masa lalunya kayak gimana? Konoha juga sama saja. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama. Tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Kalau begitu, setidaknya kita harus membantu dia. Lalu, sekarang Boruto ada di mana? Sarada, kata Sumire. Mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu, meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto. Bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Kelas ini sisnya Sumire. Menurutku saat ini yang harus menjadi prioritas kita bukanlah mengejar Boruto, tapi ketua kelas juga lihat sendiri kan, kalau tidak hati-hati nyawanya dalam bahaya loh. Melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah. Karakter ujian.
Bagaimana kalau itu terjadi gara-gara kita ada di sana? Hmm, mulai menarik perhatian Rinya Ida. Siapa sih Pak namanya? Maksudmu, kata Sarada, tidakkah harusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Hah? Kayaknya lebih yang lebih peka sama Boruto sih Sumire dan apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya. Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Kelas. Oke. Intinya penentu baratnya penentu dari kehidupan orang-orang. Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Kau sudah tahu kan bahwa aku menyukai Boruto? Au, 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 au. Padahal kau tahu, tapi waktu itu kau malah memeluknya. Aduh, sakit hati. Sakit hati. Aku juga berusaha memahami perasaan Sarada kok. Karena situasinya seperti itu. Wajar kalau Sarada berbuat begitu, tapi Sarada sendiri gimana? Apa waktu itu sewaktu memeluknya di depan mataku, meski hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku? Aduh, mantap. Baik, suasananya jadi tegang. Saking tidak enaknya, aku tidak bisa berkutik sama sekali. Ini seru banget. ini, ini apa? Aida baru ngerti tentang apa? Tentang kasmaran nih. Orang kalau kasmaran tuh kayak gimana? Kayak sebenarnya masih apa apa masih malu. Maaf ya, aku juga bingung kata sebenarnya. Kenapa aku jadi membicarakan hal seperti ini? Padahal ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Sarada mukanya mulai nggak enak. Nggak enak kan? Sumire memilih untuk pergi. Tunggu dulu, kata kelas. Mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu? Oke. Aida, si Kamaru, aku minta waktumu sebentar. Oh, Aida, ini si Kamaru, aku meminta waktumu sebentar. Ada yang perlu kubicarakan. Next. Apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan Apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian membiarkan buron yang sudah ditangkap lolos begitu saja. Dia itu cuma ninja pelarian, kenapa tidak segera dihabisi saja? Begini kan kata penasehat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cepat ringkus dia dan cabut nyawanya. Kalau kalian tidak bisa, akan ku oper tanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas. Tuan Damio, Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Anda. Ini kayaknya tidak mulai berpindah tempat. Sebenarnya, aku lebih memilih untuk tidak bicara empat mata seperti ini denganmu. Soalnya kalau melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat. Aku tidak ingin insensor mencuri dengar. Lagi pula, aku senang melihatmu salah tingkah. Lebih menarik hati. Lalu, bagaimana situasi di Sunat? Sunat. Saya sayang sekali. Tapi situasinya sesuai prediksimu. Manusia pohon dewa yang baru telah lahir. Namanya Ryu. Yang menjadi modelnya anak dari Sunagakure. Shinki? Siap. Lalu targetnya adalah si Kazekage. Ya.
Saat ini dia dalam kondisi aman karena tersegel, tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jurus milik anak itu sendiri. Kalau kita tidak segera mengatasi Ryu, Yawagara dalam bahaya. Aku akan segera mengirim utusan ke Sunagakure. Ngomong-ngomong, yang aku lihat itu adalah gambaran peristiwa beberapa jam lalu. Bukan dalam waktu nyata. Apa? Artinya sedang berlangsung ya. Di antara anggota mereka, ada satu orang yang merepotkan. Saat aku mengamati mereka dengan Senrigan, dia malah balik menatapku. Hah? Dia bisa melakukan hal seperti itu? Kemampuan macam apa itu? Entahlah. Tapi dia membuatku merinding. Aku takut dia akan berbuat sesuatu kalau aku terus mengamati mereka. Karena itu, maaf ya, sebisa mungkin aku tidak mau mengamati mereka dalam waktu nyata. Aku mengerti, kau tak perlu memaksakan diri, Kemaru. Tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong laporkan padaku. Lalu, ini soal Boruto. Kau yang mengaturnya kan? Kau memanfaatkan Mitsuki supaya Boruto bisa kabur. Tidak, pemerintah. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Pakai pura-pura bodoh segala. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang tertentu. Kalau posisimu terancam, aku juga tidak. Aku juga jadi tidak nyaman. Selain itu, aku hanya bilang kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Tidak ada satupun perkataanku yang bohong. Nah, ini nih di baju Boruto nih, pernak-pernik ini nih, yang ntar dipakai untuk Shiraishi kan. Dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Yang barusan abaikan saja, hanya bicara sendiri. Setidaknya, untuk saat ini, Kawaki juga setuju dengan untuk bekerja sama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi para manusia pohon dewa, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka. Saran Eida. Eida, ini masih soal Boruto. Dia punya kolaborator misterius. Apa kau pernah melihatnya? Tanya si Kama. Sebelumnya dia pernah melakukan kontak denganku dalam bentuk kata. Aku merasa pernah melihat kata itu. Yasin Koji. Benar kan? Nah, muncul nih katanya Yasin Koji. Analisis yang bagus si Kamaru Nara. Benar seperti itu yang kau katakan. Dengarkan baik-baik dan tak usah bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja. Apa? Konohamaru Sarutobi, Taroda Uchiha, lalu Mitsuki. Putuslah mereka bertiga ke negaraannya. Wait. Kata Kashin Koji bisa muncul di Eida dan tidak dibunuh oleh Eida. Artinya apakah mereka bekerja sama? Kalau mereka masih bekerja sama, Eida pun kan masih dikontrol sama si Amado kan? Gimana guys? Menurut kalian? Oke, kita lanjut dulu ya. Ryu atau Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu. Tak tertutup kemungkinan keduanya akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan dua shinobi Suna untuk menjatuhkan mereka. Tunggu dulu, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Beri aku alasan yang masuk akal. Aku sudah bilang kan, tidak usah bertanya kalau mereka bertiga meragukan arahan. Memikirkan alasan yang mampu meyakinkan mereka adalah tugasmu. Satu lagi, jangan biarkan Himawari Uzumaki keluar dari area Konoha. Jura sedang mengincarnya. Kalau dia keluar dari area desa, pasti Jura akan berusaha mendekat. Dan jika itu terjadi, dia pasti mati. Artinya untuk saat ini, kalau misalkan Naruto tiba-tiba keluar, apakah targetnya akan berubah lagi atau tetap ke Himawari? Kayaknya ke Himawari deh, karena sepertinya yang dia kejar adalah ekor 9 itu. Oke, kita lanjut dulu.
Tentunya Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya Konoha. Karena itu dia tidak mau bertarung di dalam desa. Nice. Berkepri apa? Pohon dewa berperi ke manusia. Bisa dibilang Himawari aman selama ia berada di Konoha dan tidak ada kejadian tak terduga. Tapi di teaser awal Boruto desanya hancur gara-gara apa? Gara-gara teman-temannya Jura gitu. Ya kita lanjut. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa seperti toko buku, perlakukan dia selayaknya pengunjung biasa. Yang benar saja. Aku serius. Yang terpenting, apapun yang kalian lakukan, jangan memprovokasi Jura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Berarti waktu kemarin itu episode chapter sebelumnya dia bertarung dengan Boruto itu masih awal-awal kan kekuatannya masih kecil. Supaya Jura tidak bisa melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin. Kalau Jura ikut terjun ke medan pertempuran, kalian harus cepat kabur. Oke. Ini arahan dari Kashin-Koji ya. Hanya itu yang ingin ku sampaikan. Semoga beruntung. Oi, tunggu dulu. Maaf, aku terlambat menyampaikan. Terima kasih atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto. Meski tidak ada jaminan apapun, meski itu berarti menentang peraturan desa, dan meski harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukannya demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar, bukan? Aku tidak akan memaksakan apapun demi terwujudnya masa depan yang ideal. Ikutilah apa kata hatimu. Tapi guys, kalian sadar nggak? Kalau posisi Shikamaru sebagai Hokage di kondisi seperti ini itu sebenarnya udah tepat. Kalian bayangin kalau misalkan ini masih Naruto, dia akan bergabah dalam mengambil tindakan. Aku yakin seperti itu. Oke, kita lanjut. Puing. Dia lari. Jadi ngambil rokok, Shikamaru mengambil rokok, dasar merepotkan saja. Ikuti kata hati. Insumire masih membayangin apa yang dikatakan tadi. Kenapa aku bilang begitu sih? Oke, ini Mitsuki, Sarada, sama Konohamaru udah sampai di desa Sunagakure. Sarada, kau baik-baik saja? Iya, tidak apa-apa kok. Aku baik-baik saja. Jangan melamun. Nanti kau ditertawakan Shinobi Suno. Guru Konohamaru. Jodoh ya? Dan Araya? Selamat datang di negeri angin. Terima kasih sudah mau membantu. Mohon kerjasamanya. Ayo bergegas ke lokasi. Di area bebatuan pilar itu, berdasarkan info yang kudengar, koordinatnya di sekitar situ. Ini Araya, Yodo sama Araya stylish banget mereka. Kita lanjut. Pak Guru, dari mana Hokage ke-8 mendapat informasi itu? Entahlah, beliau bilang dari sumber terpercaya. Jujur saja aku pun masih sangat. Yo, lama tidak jumpa. Gayanya sekarang terlihat berbeda jauh. Itu selera cowokmu ya? Bukan kok. Oh, kalau benar juga tidak apa-apa loh. Boleh apa merayunya, menggodanya. Oke, next. Ada ini jadi situ apa Konohamaru meneropong lokasi mereka. Ada itu manusia pohon dewa. Oke, jadi ada Ryu dan Matsuri. Kata
Ya, sepertinya mereka berdua sedang waspada. Ini bisa jadi petunjuk yang akan membawa kita pada Boruto. Hmm, mereka mulai apa? Mulai memanfaatkan kata ini untuk mengetahui posisi Boruto di mana. Selanjutnya kata-kata di terakhir ini, para shinobi Suna dan Konoha mau menentang dua manusia dewa dengan kemampuan tidak terbatas. Oke, next. Oke, habis guys. Oke, baik teman-teman. Terakhir dari Boruto Blue Vortex chapter 16 ini, itu baru dipertemukan antara tim Konohamaru dengan Jura dan Matsuri. Jadi selanjutnya mereka akan mulai bertarung seperti apa. Nah, di sini masih ada beberapa teka-teki ya yang sebenarnya menurut gua kayak apa ya? Gua masih bingung. Ini sepertinya ceritanya ini kayak maju mundur gitu nggak sih? Kalau kalau gue sih seperti itu melihat cerita ini seperti itu. Kalau kalian sendiri gimana? Apa kalian punya pendapat lain tentang hal ini? Ataukah kalian punya clue tersendiri? Boleh komen dong di bawah. Oke? Okay? Jadi cukup sekian dulu konten kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke? Okay? Sampai jumpa di baca komik Boruto selanjutnya. Bye-bye.